selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman tiap hari. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Guru Kebenaran adalah satu-satunya pendidik yang aman. Di dunia ini ada dua kelompok pendidik. Satu adalah pendidik yang dipergunakan Allah untuk menjadi saluran terangnya, dan yang adalah mereka yang digunakan oleh setan untuk menjadi tangan kanannya, untuk menjadi kaki tangannya, dan sangat pintar melakukan kejahatan. Satu kelompok suka merenungkan tentang Allah dan menambah pengetahuannya mengenai Yesus yang telah Allah utus ke dunia. Kelompok ini secara utuh berserah pada hal-hal yang memberikan penerangan surgawi, kebijaksanaan surgawi, dan yang mengangkat jiwa. Setiap kemampuan alamiah diserahkan kepada Allah untuk digunakan, dan pikiran-pikiran mereka telah diletakkan ke dalam tangan Kristus. Kelompok yang lain bekerja sama dengan pangeran kegelapan yang selalu siaga untuk mendapatkan kesempatan pengajaran kepada orang lain, pengetahuan akan hal-hal yang jahat. Kalau tempat disediakan untuknya, dia tidak akan berlambat-lambat untuk memaksakan kehendaknya ke dalam hati dan pikiran. Ada kebutuhan besar untuk meningkatkan standar kebenaran di sekolah-sekolah kita, untuk memberikan pengarahan sesuai dengan kehendak Allah. Kebutuhan besar untuk meningkatkan standar kebenaran di sekolah-sekolah kita, untuk memberikan pengarahan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saja Kristus memasuki lembaga-lembaga pendidikan bagi orang-orang muda kita, maka Dia akan membersihkan mereka seperti Dia membersihkan bait suci, memusnahkan banyak hal yang telah memberikan pengaruh yang kotor. Banyak buku-buku yang dipelajari orang muda akan disingkirkan, dan tempatnya akan digantikan dengan buku-buku lain yang akan menambah pengetahuan yang khusus dan mengingatkan perasaan-perasaan yang akan menjadi harta. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah harta yang akan mengisi pikiran. Yesus melihat umat manusia lalai, mengingkari Allah, berdiri di bawah hukum undang-undang yang dilanggar, dan Dia datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di surga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan diselamatkan. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Hanya kebijaksanaan Allah saja yang dapat membuka rahasia dari rencana keselamatan. Kebijaksanaan manusia mungkin saja berharga, mungkin juga tidak berharga, sebagaimana akan dibuktikan oleh pengalaman. Tetapi kebijaksanaan Allah sangat diperlukan. Namun banyak orang yang mengaku sebagai orang yang bijaksana dengan seenaknya, melalaikan hal-hal yang dapat membawanya kepada kehidupan kekal. Lupakan apa yang mungkin kau dapat dari pencapaian manusia, tetapi engkau harus memiliki iman di dalam pengampunan yang diberikan kepadamu dengan harga yang tidak terbatas, atau seluruh pencapaian diberikan kepadamu dengan harga yang tidak terbatas, atau seluruh pencapaian diberikan kepadamu dengan harga yang tidak terbatas, atau seluruh pencapaian yang kau peroleh dalam dunia ini akan binasa bersamamu. Seandainya surya kebenaran menarik cahaya terangnya dari dunia, maka kita akan tinggal dalam kegelapan yang abadi. Yesus berbicara seperti yang tidak pernah dibicarakan oleh manusia.
Dia dicurahkan seluruh harta surga ke atas manusia, ke dalam kebijaksanaan dan pengetahuan. Dia adalah terang yang menerangi semua manusia yang lahir ke dunia. Setiap bagian kebenaran adalah bukti bagiannya. Dia tidak datang untuk mengucapkan perasaan-perasaan dan pendapatnya yang tidak menentu, tetapi hanya untuk membicarakan tentang kebenaran yang dibangun di atas prinsip-prinsip abadi. Lalu mengapa mengambil perkataan manusia yang tidak menentu itu sebagai hikmat yang mulia, bila hikmat yang lebih besar dan lebih pasti ada padamu? Manusia menggunakan tulisan-tulisan para cendekiawan yang dianggap palsu dan berusaha untuk menjadikan hayalan-hayalan mereka sejalan dengan kutipan-kutipan Alkitab. Tetapi di mana tidak ada persesuaian, tidak akan ada keharmonisan. Kristus mengatakan, tidak ada manusia yang dapat melayani dua Tuhan. Perhatikan, mereka pasti akan terpecah. Berulang kali manusia tergoda untuk meletakkan Alkitab sejajar dengan tulisan-tulisan manusia. Tetapi usaha itu telah mengalami kegagalan karena kita tidak dapat melayani Allah dan Mammon. Kita ini berada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Yesus memohon kepada mereka yang untuknya Dia telah mati, agar kita melepaskan upah kekal dengan cara melebihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang dapat binasa di dunia ini, dan menipu diri sendiri dengan cara meninggalkan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Pertimbangan sekelompok masyarakat telah memaksa kita untuk mengenal bahwa Allah surgawi berada jauh lebih tinggi dari hal-hal di dunia ini. Namun hati manusia yang merosot menuntunnya untuk lebih mengutamakan hal-hal yang ada di dunia. Pendapat orang-orang besar, teori-teori ilmu pengetahuan yang dianggap palsu telah dibaurkan dengan kebenaran yang berasal dari kitab suci. Tetapi hati yang diserahkan kepada Allah akan menyukai kebenaran firman Allah, karena melalui kebenaran jiwa-jiwa akan dipulihkan kembali. Pikiran yang menyeleweng tidak senang bila merenungkan perkataan Allah, tetapi dia yang dipengaruhi dalam roh pikirannya melihat adanya daya tarik baru dalam nubuatan yang hidup, karena keindahan yang agung dan terang surgawi menerangi setiap halamannya. Apa yang bagi pikirannya yang telah melorot merupakan belantara yang terasing, bagi pikiran yang rohani menjadi tanah dengan aliran sungai hidup. Apa yang bagi hati yang tidak diperbaharui merupakan sampah buangan yang tidak berguna, bagi jiwa yang bertobat menjadi taman Allah yang dipenuhi dengan kuncup-kuncup yang semerbak dan bunga-bunga bermekaran yang harum. Alkitab telah diletakkan di belakang, sementara perkataan orang-orang yang dianggap benar telah diambil sebagai pengganti Alkitab. Semoga Allah mengampuni kita karena telah mengucilkan nilai firman-Nya. Walaupun harta-harta yang tak ternilai ada di dalam Alkitab, dan setiap tambang yang dipenuhi dengan bebatuan bernilai tinggi, namun itu tidak dihargai, tidak dicari, dan kekayaannya tidak ditemukan. Kasih dan karunia serta kebenaran itu sangat berharga, melebihi kuasa kita untuk menghitungnya. Jika tidak dapat memperoleh harta-harta ini, dan hanya dapat jika kita dapat memperoleh harta-harta ini dan hanya di dalam perkataan Allah saja, kita akan menemukan cara bagaimana kita dapat menjadi pemilik dari kekayaan surga. Namun, mengapa firman Allah tidak diminati oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah karena firman Allah itu bukan roh dan bukan kehidupan? Adakah Yesus memberikan kepada kita tugas-tugas yang tidak menarik? Pada waktu Dia memerintahkan kita untuk meneliti firman, Yesus berkata,
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi hal-hal yang rohani itu dilihat secara rohani pula. Dan alasan mengapa engkau kekurangan minat adalah karena engkau kekurangan roh dari Allah. Kalau hati disesuaikan dengan firman, maka kehidupan baru akan muncul dalam dirimu. Terang baru akan menyinari setiap kata-kata dari firman itu dan akan menjadi suara dari Allah bagi jiwamu. Dengan cara ini, engkau akan mengadakan penyelidikan yang mendalam. Engkau mengetahui kemana engkau akan pergi dan akan sanggup menggunakan kesempatanmu setiap hari. Kita harus meminta kepada Allah untuk membuka pengertian kita, agar kita dapat memahami kebenaran yang mulia. Kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, mengosongkan batin dari kesia-siaan, kesombongan dan kepentingan diri sendiri, melalui karunia yang dilimpahkan kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh menginginkan dan percaya dengan teguh, maka berkas sinar yang bercahaya dari matahari kebenaran akan menerangi pikiran kita dan menyinari pengertian kita yang masih gelap. Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang yang dilahirkan ke dunia. Dia adalah terang dunia dan dia membujuk kita untuk datang kepadanya dan belajar mengenal dia. Yesus adalah guru agung. Dia dapat membuka tabir semua ilmu yang dapat menempatkan penemuan-penemuan orang-orang besar sebagai sesuatu yang kecil saja di latar belakang. Tetapi ini bukanlah misinya atau pekerjaannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dia tidak mungkin membiarkan dirinya sendiri berbalik dari tujuan satu-satunya. Dia tidak mengizinkan apapun juga menjadi penghalang. Tugas ini telah diberikan ke tangan kita. Apakah kita akan melakukannya? Pada zaman Yesus masih di dunia, guru-guru yang dipilih mengajar orang dengan tata cara dan adat istiadat nenek moyang mereka. Dengan dongeng-dongeng anak-anak bercampur dengan perkataan-perkataan dari orang-orang yang mereka pikir mempunyai kekuasaan besar. Namun tidak ada yang dapat melihat sedikit pun cahaya dari pengajaran mereka. Betapa mengherankan bila orang banyak mengikuti jejak kaki Tuhan dan memberikan kepadanya penghormatan saat mereka mendengarkan perkataannya. Dia menyatakan kebenaran yang telah terkubur di bawah sampah kekeliruan, dan dia membebaskan mereka dari tuntutan dan adat istiadat yang tidak masuk di akal, dan meminta mereka untuk berdiri teguh selama-lamanya. Dia menyelamatkan kebenaran dari kesuraman dan meletakkannya pada proporsi yang sebenarnya untuk menyinari kecemerlangan yang sejati. Dia menyapa manusia dengan nyamannya sendiri karena kekuasaan ada pada dirinya. Dan mengapa manusia mengaku sebagai pengikutnya tidak berbicara dengan mengenai pokok pembicaraan yang telah diteranginya? Mengapa harus menggunakan sumber-sumber ajaran yang kurang berharga kalau Kristus sendiri adalah guru besar mengetahui segala sesuatu? Untuk apa menghadirkan penulis-penulis yang tidak berharga di hadapan para murid kalau dia yang perkataannya adalah roh dan hidup? Mengundang, marilah dan belajarlah kepadaku. Apakah kita tidak mau berminat dengan sungguh-sungguh di dalam pelajaran-pelajaran Kristus? Apakah kita tidak merasa disegarkan oleh terang yang baru dan mulia dari kebenaran surga? Terang ini berada di atas segala sesuatu yang dapat ditonjolkan oleh manusia. Kita dapat menerima terang hanya kalau kita mau datang ke salib dan menyerahkan diri di mezbah pengorbanan. Di sini kelemahan manusia akan ditunjukkan. Di sini kekuatannya dinyatakan. Di sini orang akan melihat ada kuasa dalam Kristus untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia.
Tidakkah kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dari Dia yang mengetahui segala sesuatu? Tidakkah kita menjadikan Alkitab sebagai penasihat kita dalam hal pendidikan dan melatih orang-orang muda? Firman Allah adalah dasar dari segala pengetahuan yang benar, dan Kristus telah mengajar manusia apa yang harus dilakukan agar diselamatkan. Berulang-ulang rancangan musuh telah ditunjukkan dengan membawa buku-buku yang mengajarkan tentang kekeliruan dan menghadapkan dongeng-dongeng yang menyebabkan selera tergoda. Apakah kita akan memasukkan benih-benih lalang ke dalam sekolah-sekolah? Apakah kita akan mengizinkan orang-orang yang disebut sebagai orang besar tetapi yang telah diajarkan oleh musuh kebenaran memberikan pelajaran kepada orang muda kita? Tahukah kita akan mengambil firman Allah sebagai penuntun kita? Dan membiarkan sekolah-sekolah kita diajarkan lebih banyak mengenai peraturan sekolah para nabi dahulu kala? Kalau Alkitab dipelajari dan dituruti, kalau kita memiliki Roh Kristus, kita harus memutuskan untuk berusaha menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah. Kita lebih baik menghargai nilai jiwa-jiwa kita, karena setiap jiwa yang berserah kepada Allah merupakan suatu alat yang diserahkan untuk maksud yang suci, penjaga kebenaran, pembawa terang kepada orang lain. Allah mengharapkan sekolah-sekolah lebih maju dari ada yang sekarang. Kristus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kemudian kita harus mengerti dengan benar mengenai ajaran-ajaran dari perkataan Allah dan meninggikan kebenaran sebagai harta yang paling mahal untuk mengisi pikiran kita. Kita harus selalu mempunyai sumber mata air kehidupan yang mengalir. Kita harus berdoa seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu dan akan mendapati hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semua, lebih indah daripada emas, bahkan lebih banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lanjut pada judul yang kedua, pendidikan yang benar. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberikan terang, memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh, kepada mereka yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi yang mau belajar. Apakah pekerjaan juru kabar yang diberikan Allah kepada dunia kita? Anak tunggal Allah yang membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, dan yang datang ke dunia kita sebagai guru, sebagai pengajar untuk menyatakan kebenaran yang berada dengan kesalahan. Kebenaran yang diselamatkan tidak pernah kendor dari bibirnya, tidak pernah membebani tangannya, tetapi telah ditunjukkan dengan jelas dan terang di tengah-tengah kegelapan moral yang merajalela di dunia kita. Untuk pekerjaan inilah ia meninggalkan istana surgawi. Ia mengatakan mengenai dirinya sendiri, untuk inilah aku datang ke dalam dunia, agar aku menjadi saksi bagi kebenaran. Kebenaran datang dari bibirnya dengan kesegaran dan kuasa, sebagai satu pernyataan bahwa wahyu yang baru. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidupnya yang diberikan bagi dunia yang penuh dosa, penuh dengan kesungguh-sungguhan, dan akibat-akibat penting karena pekerjaannya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa. Ia datang menjadi terang sejati yang bersinar di tengah-tengah kegelapan
moral, ketahyulan, dan kesalahan. Dan yang diumumkan oleh satu suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Bukankah telah dikatakan oleh Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kristus membawa ke dunia kita satu pengetahuan tentang Allah, dan kepadanya semua orang yang menerima dan menuruti firman-Nya, Ia akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ia yang datang dari Allah ke dunia, kita memberikan pengajaran atas atau petus membawa ke dunia kita suatu pengetahuan tertentu tentang Allah. Dan kepada semua mereka yang menerima dan menuruti firman-Nya, Ia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ia yang datang dari Allah ke dunia kita untuk memberikan pengajaran atau petunjuk mengenai setiap pokok masalah yang penting yang harus diketahui oleh manusia agar menemukan jalan ke surga. Baginya, kebenaran adalah suatu kenyataan yang senantiasa ada dan yang membuktikan dirinya sendiri. Ia tidak mengucapkan anjuran atau saran, tidak mengedepankan sentimen, dugaan, atau pendapat, tetapi hanya menunjukkan kebenaran yang kokoh dan keselamatan. Segala sesuatu yang tidak dimengerti dalam kebenaran adalah terkaan manusia belaka. Orang-orang yang mengaku berkedudukan tinggi dan terpelajar boleh jadi bodoh di hadapan Allah. Dan jika demikian, pernyataan ajaran atau doktrin mereka yang tinggi dan terpelajar, betapapun itu menyenangkan dan mengembirakan perasaan, dan walaupun mereka telah diturunkan dari zaman ke zaman dan diayun-ayunkan dalam ayunan iman yang populer, adalah penipu dan kepalsuan jika tidak ditemukan dalam pelajaran Kristus yang diilhamkan. Dialah sumber dari segala hikmat, karena Ia menempatkan dirinya secara langsung setara dengan Allah yang kekal. Dalam kemanusiaannya, kemuliaan terang surgawi jatuh langsung di atasnya. Dialah sumber dari segala hikmat, karena Ia menempatkan dirinya secara langsung setara dengan Allah yang kekal. Dalam kemanusiaannya, kemuliaan terang surgawi jatuh langsung di atasnya dan ke dunia ini untuk dipantulkan kembali oleh semua orang yang menerima dan yang percaya kepadanya, yang bercampur baur dengan kesempurnaan tabiatnya dan kecemerlangan tabiatnya sendiri. Sementara Kristus berdiri secara nyata dalam pribadi kemanusiaannya dan memohon dalam bahasa yang menampar namun sederhana kepada manusia, Ia sudah dalam kesatuan yang sempurna dengan Allah, sehingga suaranya keluar dengan kekuasaan bagaikan suara Allah di tengah-tengah kemuliaan. Dalam catatan Yohanes yang ditugaskan oleh Roh Kudus untuk menyatakan mengenai Kristus, ia berkata, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa dari segala yang telah dijadikan." Ini adalah pembentangan kebenaran yang paling berharga dan mulia, menyinarkan terang dan kemuliaan ilahinya kepada semua yang mau menerimanya. Pengetahuan yang lebih tinggi mana yang bisa diterima daripada yang diberikan dalam buku yang mengajarkan tentang kejatuhan manusia dan akibat-akibat dosa yang membuka pintu gerbang banjir malapetaka ke atas dunia kita.
yang mengajarkan juga kedatangan Kristus yang pertama sebagai bayi yang tak berdaya, lahir di kandang binatang dan diletakkan di dalam palungan. Sejarah Kristus harus diselidiki, membandingkan kitab dengan kitab, agar kita boleh mempelajari pelajaran yang sangat penting. Apakah syarat-syarat keselamatan? Sebagai orang-orang yang cerdas, yang mempunyai sifat dan tanggung jawab, kita bisa mengetahui masa depan kita. Mana? Tujuan kekal kita dan karena catatan kitab suci yang diberikan oleh Yohanes, yang didiktekan oleh Roh Kudus, tidak berisi syarat-syarat yang tidak dengan mudah dimengerti dan yang tidak membutuhkan pemeriksaan dan penyelidikan yang sungguh-sungguh. Kristus adalah guru yang dikirim oleh Allah dan kata-katanya tidak mengandung unsur olok-olok atau yang mirip dengan itu yang tidak penting, tetapi dorongan kebanyakan pengajaran manusia menonjolkan diri, bukan menonjolkan kebenaran. Guru-guru pada zaman sekarang hanya bisa menggunakan kemampuan mengajar dari guru-guru yang sebelumnya, dan namun dengan semua kepentingan yang mungkin terkait dengan kata-kata pengarang tersebut, ada kesabaran akan ketidaksanggupan untuk menelusuri ke belakang kepada prinsip agung pertama. Sumber dari hikmat yang tidak pernah salah, dari mana para guru memperoleh wewenang mereka. Ada ketidakpastian yang menyakitkan, penelitian dan jangkauan akan kepastian yang terus-menerus yang hanya ditemukan di dalam Allah. Trompet kebesaran manusia mungkin dibunyikan, tetapi itu adalah dengan suara yang tidak pasti. Itu tidak dapat dipercaya dan keselamatan jiwa manusia tidak bisa dipertaruhkan. Tradisi masa yang hanya mirip dengan kebenaran sedang dimasukkan ke dalam pendidikan yang tidak akan pernah melayakkan siswa untuk hidup dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kehidupan kekal yang lebih tinggi. Bahan-bahan bacaan yang ditaruh di sekolah-sekolah kita yang ditulis oleh orang-orang yang tidak beragama, yang disebut orang-orang bijaksana, tidak berisi pendidikan yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Adalah tidak penting bahwa mereka harus dididik dalam bidang ini supaya boleh ditanamkan dari sekolah-sekolah ini dan masuk ke sekolah yang ada di surga. Ajaran tradisi masa tidak bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran Dia yang datang untuk menunjukkan jalan ke surga. Kristus mengajar dengan kuasa. Khotbah di atas bukit adalah ajaran yang mengagumkan, namun sangat sederhana, sehingga seorang anak pun bisa mempelajarinya tanpa salah. Bukit kebahagiaan itu adalah lambang dari ketinggian di atas mana Kristus pernah berdiri. Ia berbicara dengan penuh kasih yang secara eksklusif adalah miliknya. Setiap kalimat yang diucapkannya datang dari Allah. Dia adalah firman dan hikmat Allah, dan Dia senantiasa menjanjikan kebenaran dengan kuasa Allah. Firman yang kukatakan kepadamu, katakanlah, adalah roh dan kehidupan. Bapa dan anak yang ada di dewan surga yang sangat penting bagi keselamatan manusia telah menetapkan dari kekekalan oleh kebenaran yang tidak terbatas, yang manusia yang terbatas tidak boleh gagal mengertinya. Wahyu telah diadakan untuk pengajaran dalam kebenaran agar umat Allah boleh memuliakan hidupnya sendiri dan hidup selamanya manusia. Bukan hanya oleh memiliki kebenaran, tetapi oleh mengkomunikasikan kebenaran itu. Segala tulisan yang dihelgamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penata layanan dan demi kerajaannya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penata layanan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yesus tidak memasukkan ilmu pengetahuan manusia ke dalam ajarannya. Ajarannya penuh dengan kebenaran yang agung, yang memuliakan dan yang menyelamatkan, yang kepadanya tidak bisa dibandingkan ambisi tertinggi manusia dan ciptaan manusia yang paling membanggakan. Dan namun hal-hal yang berkonsekuensi kecil memenuhi pikiran manusia. Rencana besar keselamatan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ditunjukkan dalam hidup Kristus dalam daging manusia. Rencana ini tentang pemulihan gambar moral Allah dalam manusia yang sudah rendah martabatnya, masuk ke dalam setiap tujuan hidup dan tabiat Kristus. Kemuliaan dan keagungannya tidak bisa berbaur dengan ilmu pengetahuan manusia yang akan memisahkan dari sumber segala hikmat dalam suatu hari. Topik ilmu pengetahuan manusia tidak pernah keluar dari bibirnya yang suci. Oleh mempercayai dan melakukan firman Allah, ia memutuskan ikatan keluarga manusia dari kereta perang setan. Ia telah hidup dalam bayang-bayang kebinasaan umat manusia, dan ia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa oleh kebenarannya sendiri, membawa ke dalam dunia ini jaminan pengharapan yang pasti dan pertolongan yang sempurna. Pengetahuan yang ada sekarang dalam dunia ini boleh diperolehnya karena semua manusia adalah milik Allah dan dipekerjakan oleh Allah untuk memenuhi kehendaknya dalam bidang-bidang tertentu. Walaupun mereka menolak manusia Kristus Yesus sebagai juru selamat mereka, cara di mana Allah menggunakan manusia tidak selalu dimengerti, tetapi ia menggunakan manusia. Allah mempercayakan talenta-talenta dan bakat-bakat dan daya cipta kepada manusia. Allah mempercayakan talenta atau bakat-bakat dan daya cipta kepada manusia agar pekerjaannya yang besar di dunia kita boleh diselesaikannya. Daya cipta pikir manusia dikira muncul dari manusia, padahal Allah ada di belakang semua itu. Ia telah menyebabkan alat transportasi cepat diciptakan untuk hari besar persediaannya. Penggunaan kemampuan yang telah dilakukan oleh manusia oleh menyalahgunakan dan salah memakai talenta mereka yang diberikan Allah telah mendatangkan kebingungan kepada dunia ini. Mereka telah menggantikan perwakilan Kristus dengan perwakilan mendatangkan kebingungan kepada dunia ini. Mereka telah menggantikan perwalian Kristus dengan perwalian si pemberontak besar, putra kegelapan. Manusia sendiri harus bertanggung jawab atas api yang asing yang dicampurnya dengan api yang suci. Penumpukan banyak hal yang melayani hawa nafsu dan ambisi telah mendatangkan penghukuman Allah di atas dunia. Bila dalam kesulitan, para ahli falsafah dan orang-orang bijak bumi ini ingin untuk memuaskan pikiran mereka tanpa memohon kepada Allah, mereka menukar falsafah mereka yang berhubungan dengan langit dan bumi, bertanggung jawab atas malapetaka, bala sampar,
epidemi, gempa bumi, dan bala kelaparan oleh ilmu pengetahuan mereka. Ratusan pertanyaan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan. Mereka berusaha memecahkannya dengan mengatakan, ini adalah hukum alam. Ada memang hukum-hukum alam, tetapi hukum-hukum itu berjalan secara selaras dan harmonis dan sesuai dengan semua pekerjaan Allah. Tetapi bila mana Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa orang banyak berusaha untuk menerangkan prinsip-prinsip dan pemeliharaan Allah, menunjukkan kepada dunia ini api yang asing gantinya api yang kudus dari Ilahi, maka akan ada kebingungan. Mesin bumi dan langit memerlukan banyak muka pada setiap roda agar melihat tangan di bawah roda-roda itu yang membawa keteraturan dari kebingungan. Allah yang benar dan yang hidup diperlukan di mana-mana. Sejarah yang paling menarik dan paling penting diberikan dalam Daniel. Nebukadnezar, Raja Babel, bermimpi sebuah mimpi yang tidak diingatnya pada waktu ia bangun. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, orang-orang yang ditinggikannya dan kepada siapa ia bergantung, dan menghubungkan keadaan, meminta agar mereka menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Para orang bijaksana ini berdiri di hadapan raja dengan penuh ketakutan karena mereka tidak mempunyai secercah terang sehubungan dengan mimpinya itu. Mereka hanya bisa berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpimu itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi kamu dapat memberitahu mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya." Orang-orang bijaksana itu kembali memberikan jawaban yang sama. "Silahkan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Nebukadnezar mulai melihat bahwa orang-orang yang dipercayainya untuk menyatakan rahasia-rahasia melalui hikmat yang mereka sombongkan telah gagal memberitahukan kepadanya dalam kebingungannya yang besar, dan ia berkata, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, sebagaimanapun agungnya dan besarnya kuasanya, telah meminta hal yang sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara kami." Kemudian raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu ditahkannyalah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Setelah mendengar keputusan ini, Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberikan waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya.
Miasel, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang yang bijaksana yang lain di Babel. Roh Tuhan turun ke atas Daniel dan teman-temannya, dan rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam penglihatan malam. Pada waktu ia menghubungkan fakta-fakta, maka mimpi itu menjadi segar di pikiran raja, dan maknanya diberitahu menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang akan terjadi dalam sejarah nubuatan. Tuhan sedang bekerja dalam kerajaan Babel, mengkomunikasikan terang kepada keempat orang tawanan bangsa Ibrani, agar ia boleh menyatakan pekerjaannya di hadapan orang-orang. Ia akan menyatakan bahwa ia mempunyai kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia, mengangkat dan menurunkan raja-raja. Raja atas segala raja, sedang mengkomunikasikan kebenaran agung kerajaan Raja Babel, membangun dalam pikirannya suatu rasa tanggung jawab kepada Allah. Ia melihat perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat dari orang-orang yang paling terdidik dalam kerajaannya. Tuhan memberikan kepada wakil-wakilnya yang setia pelajaran dari surga, dan Daniel menyatakannya di hadapan orang-orang Raja Babel. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkatnya. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Kemudian tidak diberikan kepada orang-orang yang berdiri sebagai peramal dalam kerajaan, tetapi orang-orang yang menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah, yang mencari kemurahan dan kekuatan dan pencerahan ilahi, telah dipilih sebagai wakil-wakil kerajaan Allah di Babel yang jahat dan penyembah berhala. Peristiwa-peristiwa sejarah yang berhubungan dengan mimpi raja mempunyai konsekuensi kepadanya, tetapi mimpi itu telah diambil daripadanya agar orang-orang bijaksana yang mengklaim diri mereka mengerti rahasia-rahasia tidak memberikan makna yang salah pada mimpi itu. Pelajaran yang diajarkan dalam mimpi itulah diberikan oleh Allah bagi mereka yang hidup pada zaman kita. Ketidaksanggupan orang-orang bijaksana memberitahukan makna mimpi itu adalah gambaran orang-orang bijaksana zaman sekarang ini yang tidak mendapat pengertian dan pelajaran dan pengetahuan dari Yang Maha Tinggi, dan oleh sebab itu tidak sanggup mengerti nubuatan-nubuatan orang yang paling terpelajar dalam pengetahuan dunia, yang tidak memperhatikan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, dan yang tidak membuka hati mereka untuk menerima firman itu dan membagikannya kepada orang lain. Bukankah wakilnya bukan orang-orang besar yang terpelajar bumi, bukan raja-raja dan para bangsawan yang akan menerima kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal, walaupun kebenaran itu dibawa kepada mereka? Penjelasan Daniel yang terperinci akan mimpi itu diberikan oleh Allah kepada raja, yang mengakibatkan Daniel menerima kehormatan dan martabat. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Lalu dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah
dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja, suatu tempat di mana pertimbangan dilaksanakan, dan ketiga orang teman-temannya dibuat menjadi penasihat, hakim, dan pemerintah di tengah-tengah negeri itu. Orang-orang ini tidak hanyut dalam kesombongan, tetapi mereka melihat dan bersuka cita bahwa Allah diakui di segala penguasa duniawi, dan bahkan kerajaannya disanjung tinggi di atas semua kerajaan duniawi. Jadi kita melihat bahwa bidang tertinggi pendidikan duniawi boleh diperoleh, namun orang yang memilikinya boleh jadi bersikap masa bodoh terhadap prinsip pertama yang membuat mereka menjadi warga negara kerajaan Allah. Pendidikan manusia tidak melayakkan orang kepada kerajaan itu. Warga negara kerajaan Kristus tidak dibuat oleh formalitas dan ucapan upacara-upacara, oleh mempelajari buku-buku secara lisan. Ini adalah kehidupan kekal itu, agar mereka boleh mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anggota-anggota kerajaan Kristus adalah anggota-anggota tubuhnya, dan untuk itu Ia sendiri adalah kepala. Mereka adalah anak-anak pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, agar mereka menunjukkan pujian-pujian kepadanya yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahmu yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari taman Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi berhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia. Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jika pemerintah Allah mengikat selama ribu-ribu keturunan, maka itu akan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah, kehadirat Allah dan malaikat-malaikatnya yang kudus. Ini adalah sebuah argumen yang tidak bisa dipertentangkan. Perintah-perintah Allah akan bertahan sepanjang zaman sampai kekekalan. Lalu, apakah perintah-perintah itu membebani kita? Tidak. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya kita membiarkan hidup kita seperti sekarang. Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada umatnya supaya oleh menurutinya mereka boleh memelihara kesehatan jasmani, pikiran, moral mereka. Mereka hidup oleh penurutan, tetapi kematian adalah akibat yang pasti dari pengingkaran kepada hukum Allah. Kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru perlu dipelajari setiap hari.
Pengetahuan akan Allah dan hikmat Allah akan dimiliki oleh mahasiswa yang senantiasa mempelajari jalan-jalan dalam pekerjaannya. Alkitab harus menjadi terang dan pendidik kita. Bila mana kita mengakui Allah dalam segala jalan kita, bila mana orang-orang muda dididik untuk mempercayai bahwa Allah mengirimkan hujan dan sinar matahari dari langit yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan bertumbuh, bila mana mereka diajar bahwa semua berkat datang dari Dia dan bahwa ucapan syukur dan pujian patut diberikan kepadanya. Bila mana dengan setia mereka mengakui Allah dan melakukan tugas-tugas mereka dari hari ke hari, maka Allah akan berada dalam semua pemikiran mereka. Mereka bisa mempercayainya besok dan bahwa kecemasan yang mendatangkan ketidakbahagiaan kepada banyak orang bisa dihindarkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pelajaran penting pertama dalam semua pendidikan ialah mengetahui dan mengerti kehendak Allah. Bawalah pengetahuan Allah bersamamu dalam hidupmu sehari-hari. Biarlah itu menyerap pikiran dan seluruh kemanusiaanmu. Allah memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi hikmat yang diberikan Allah ini telah dirusak pada waktu ia berbalik dari Allah untuk mendapatkan hikmat dari sumber yang lain. Kita memerlukan hikmat Salomo sesudah kita mempelajari hikmat Dia yang lebih besar dari Salomo. Kita tidak pergi kepada hikmat manusia yang disebut kebodohan untuk mencari hikmat yang benar, yang sejati. Bagi manusia, mempelajari ilmu pengetahuan melalui penafsiran manusia adalah mendapatkan pendidikan yang palsu. Tetapi mempelajari tentang Allah dan Yesus Kristus adalah pelajaran ilmu pengetahuan dari Alkitab. Kebingungan dalam pendidikan telah terjadi karena hikmat dan pengetahuan akan Allah telah dihormati dan ditinggalkan oleh dunia keagamaan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah dalam setiap pemeliharaannya, dalam setiap tahap pendidikan yang benar. Semua itu mengantarkan hati kepada pendekatan akan terang yang pertama yang bersinar dari tahta Allah. Komunikasi dari surga telah dilakukan kepada mereka yang akan menangkap kilasan pertama pengetahuan rohani. Para mahasiswa di sekolah-sekolah kita harus menganggap pengetahuan akan Allah sebagai yang di atas segala sesuatu yang lain. Penyelidikan kitab suci secara pribadi akan mendatangkan pengetahuan akan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberian itu adalah kekuatan Allah, karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lain lemah Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lebih lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, karena sebab ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lanjutkan dengan judul yang selanjutnya, latihan kerajinan tangan. Hidup tidak diberikan kepada kita untuk digunakan bermalas-malasan atau bersenang-senang, tetapi kemungkinan besar telah ditaruh di hadapan setiap orang yang mau mengembangkan kemampuan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Untuk alasan inilah, maka pelatihan orang-orang muda adalah suatu masalah yang paling penting. Setiap anak yang dilahirkan dalam rumah tangga adalah titipan suci yang dipercayakan. Allah bersabda kepada orang tua,
Ambillah anak ini dan peliharalah itu untukku, agar itu boleh menjadi kehormatan kepada namaku dan menjadi saluran melalui berkat-berkatku mengalir ke dunia ini. Untuk melayakkan anak bagi suatu kehidupan seperti itu, sesuatu dibutuhkan lebih dari sekedar pendidikan untuk melayakkan anak bagi suatu kehidupan seperti itu, sesuatu dibutuhkan lebih dari sekedar pendidikan atau satu sisi yang akan mengembangkan mental tanpa mengabaikan kemampuan jasmani. Semua kemampuan pikiran dan tubuh perlu dikembangkan, dan inilah pekerjaan orang tua dengan bantuan guru harus dilakukan bagi anak-anak dan orang-orang muda yang berada di bawah pemeliharaan mereka. Pelajaran pertama adalah sangat penting. Sudah menjadi kebiasaan menyekolahkan anak-anak yang masih sangat muda. Mereka diharuskan belajar dari buku-buku hal-hal yang membebani pikiran-pikiran yang masih sangat muda itu. Dan sering kepada mereka diajarkan musik. Tidak jarang para orang tua mempunyai sarana yang terbatas, yang timbul biaya yang tidak bisa mereka tanggung. Tetapi segala sesuatu harus dilakukan untuk memperoleh bidang pendidikan tiruan ini. Cara ini tidak bijaksana. Anak yang gelisah tidak boleh terlalu dibebani dengan segala arah dan tidak boleh mempelajari musik sebelum ia berkembang secara jasmani. Ibu harus menjadi guru, dan rumah tangga adalah sekolah di mana setiap anak menerima pelajaran-pelajaran yang pertama. Dan pelajaran-pelajaran itu harus termasuk kebiasaan rajin. Para ibu, biarkanlah anak-anak kecil bermain di udara terbuka. Biarkanlah mereka mendengarkan nyanyian burung-burung dan mempelajari kasih Allah yang dinyatakan dalam karya-karyanya yang indah. Ajarlah kepada mereka pelajaran-pelajaran sederhana dari buku alam dan benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Dan pada waktu pikiran mereka berkembang, pelajaran-pelajaran dari buku-buku oleh ditambahkan dan ditanamkan dalam pikiran mereka. Tetapi biarkanlah juga mereka mempelajari bahkan sejak tahun-tahun permulaan umur mereka, supaya menjadi seorang yang berguna. Latihlah mereka berpikir agar sebagai anggota rumah tangga melakukan suatu bagian yang menarik dan menolong dalam membagi beban rumah tangga. Mereka berpikir sebagai anggota rumah tangga melakukan suatu bagian yang menarik dan menolong dalam membagi beban rumah tangga dan mencari latihan yang sehat dalam pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga yang diperlukan. Adalah penting bagi orang tua untuk mencari pekerjaan yang berguna bagi anak-anak mereka, termasuk memikul tanggung jawab yang sesuai dengan umur dan kekuatan mereka. Kepada anak-anak harus diberikan sesuatu untuk dilakukan yang membuat mereka sibuk, tetapi yang menarik bagi mereka. Tangan-tangan dan pikiran yang giat harus digunakan sejak tahun-tahun permulaan kehidupan anak-anak. Jika para orang tua lalai mengubah tenaga atau energi anak-anak mereka menjadi saluran-saluran yang berguna, maka mereka telah melakukan kesalahan yang mendatangkan kerugian besar kepada anak-anak mereka. Karena setan sudah siap untuk memberikan sesuatu untuk dilakukan oleh anak-anak itu. Sesuatu harus dipilih untuk mereka kerjakan. Bukankah orang tua yang menjadi guru mereka? Bila mana anak sudah cukup umur untuk dikirim ke sekolah, maka guru harus bekerja sama dengan orang tua, dan latihan kerajinan tangan harus diteruskan sebagai bagian dari tugas-tugas sekolahnya. Ada banyak murid yang menolak pekerjaan seperti ini di sekolah. Mereka berpikir pekerjaan yang berguna seperti belajar berdagang, merendahkan martabat, tetapi orang-orang seperti itu mempunyai pengertian yang salah mengenai apa yang membuat martabat yang benar. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang ada satu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang adalah satu dengan Bapa,
Pemimpin dalam tahta surgawi adalah guru dan penuntun pribadi orang-orang Israel. Dan dari antara mereka diharuskan bahwa setiap orang muda harus belajar bagaimana bekerja. Semua mereka harus dididik dalam berbagai bidang usaha agar mereka memiliki pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya menopang kehidupan mereka sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain. Inilah petunjuk yang diberikan Allah kepada umatnya. Dalam kehidupannya di bumi ini, Kristus menjadi teladan kepada seluruh keluarga manusia, dan Dia adalah penurut dan penolong dalam rumah tangga. Ia mempelajari usaha pertukangan kayu dan bekerja dengan tangannya sendiri di bengkel kecil di Nazaret. Ia telah hidup di tengah-tengah kemuliaan surga, tetapi ia menyelubungi keilahiannya itu dengan kemanusiaan agar ia boleh bergaul dengan manusia dan menjangkau hati banyak orang melalui jalan simpatinya yang biasa. Pada waktu didapati sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan bekerja untuk kesembuhan jiwa manusia oleh menyesuaikan dirinya kepada situasi di mana ia menemukan manusia itu. Alkitab mengatakan mengenai Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pada waktu ia bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya diperkembangkan. Ia tidak menggunakan kekuatan jasmaninya secara serampangan, tetapi melatih mereka agar terpelihara tetap sehat, agar ia dapat melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya dalam segala bidang. Ia tidak mau sembrono dan kurang berhati-hati, walaupun dalam memegang alat-alat. Sebagai pekerja ia adalah sempurna, sebagaimana ia juga sempurna dalam tabiat. Oleh ajaran dan teladan Kristus menggabungkan pekerjaan yang berguna. Waktu yang digunakan dalam latihan jasmani tidak hilang. Murid yang terus-menerus menekuni buku-bukunya, sementara hanya sedikit ia melakukan latihan jasmani atau gerak badan di udara yang digunakan. Waktu yang digunakan dalam latihan jasmani tidak hilang. Murid yang terus-menerus menekuni buku-bukunya, sementara hanya sedikit ia melakukan latihan jasmani atau gerak badan di udara terbuka, melakukan kesalahan yang merusak dirinya sendiri. Latihan atau gerak badan yang sebanding dari semua alat-alat dan kemampuan tubuh adalah sangat penting agar masing-masing bekerja dengan baik. Bila mana otak senantiasa dibebani sementara alat-alat mesin tubuh lain tidak bergiat, akan terjadi kehilangan kekuatan jasmani maupun mental. Sistem tubuh dirampok dari kekuatannya yang sehat. Pikiran kehilangan kesegaran dan semangatnya, dan akibatnya ialah rangsangan yang tidak wajar. Manfaat terbesar tidak diperoleh dari latihan yang dilakukan hanya sekedar bermain atau semata-mata hanya latihan gerak badan saja. Ada sebagian manfaat yang diperoleh dari berada di udara segar dan juga dari melatih otot-otot. Tetapi jika jumlah tenaga yang sama diberikan kepada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berguna, maka manfaatnya akan lebih besar dan rasa puas akan dialami, karena latihan seperti itu akan membawa kebersamaannya, perasaannya berguna dan persetujuan hati nurani. Begitu tugas yang dilakukannya dengan baik. Pada anak-anak dan orang-orang muda, keinginan harus dibangunkan untuk mengambil latihan jasmani mereka
dalam melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan menolong kepada orang lain. Latihan jasmani yang memperkembangkan pikiran dan tabiat, yang mengajarkan tangan supaya berguna dan melatih orang-orang muda untuk memikul bagian mereka dari beban kehidupan, adalah yang memberikan kekuatan jasmani dan menghidupkan setiap kemampuan. Dan ada upah orang rajin, dan ada upah orang yang rajin melakukan kebaikan, yang memupuk kebiasaan hidup untuk melakukan. Anak-anak orang kaya janganlah dihalangi untuk menerima berkat-berkat dari melakukan sesuatu untuk menambah kekuatan otot dan otak mereka. Bekerja bukanlah kutuk, tetapi berkat. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa yang tidak berdosa satu taman yang indah untuk dirawat dan dipelihara. Inilah pekerjaan yang menyenangkan yang masuk ke dalam dunia kita. Seandainya pasangan yang pertama itu tidak melanggar perintah-perintah Allah, kemalasan dan pemuasan diri sendiri membuat seseorang kekurangan kemampuan atau invalid. Mereka mempunyai hidup itu kosong dan tandus dalam segala hal. Allah tidak memberikan kepada manusia alasan untuk melimpahi hidup mereka dengan kebaikannya, agar mereka boleh dikutuk sebagai akibat pasti dari kemalasan. Orang-orang kaya tidak boleh dihalangi dari memperoleh berkat dari suatu tempat di antara para pekerja duniawi. Mereka harus menyadari bahwa mereka wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta yang dipercayakan kepada mereka, sehingga kekuatan mereka, waktu mereka, dan uang mereka harus digunakan secara bijaksana dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Agama Kristen adalah agama yang praktis. Agama Kristen adalah agama yang praktis. Agama Kristen tidak membuat seseorang menjadi tidak mampu untuk melaksanakan dengan setia setiap tugas-tugas kehidupan yang penting. Pada waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus balik bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apakah yang kau baca di sana?" Dan jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Agama yang digambarkan di sini bukan agama yang tidak aktif, yang tidak giat, tetapi yang mengharuskan penggunaan seluruh kekuatan mental dan fisik secara energi. Menghayal dan melamun, bermalas-malas belaka bukanlah agama. Allah mengharuskan kita untuk menghargai anugerah yang berbeda-beda, dan umatnya harus menjadi model atau contoh ketepatan dalam hubungannya dengan kehidupan. Kepada masing-masing kita, Allah telah menganugerahkan suatu pekerjaan untuk dilakukan menurut kemampuan kita masing-masing, dan adalah kesempatan kita untuk menikmati berkat-berkatnya, sementara kita mengabdikan kekuatan tubuh dan pikiran kita dan perbuatan yang baik dengan kemuliaan namanya selalu dalam pandangan kita. Perkenaan Allah dipastikan akan turun di atas anak-anak yang dengan gembira mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga, membagi beban ibu dan bapa. Mereka akan mendapat upah kesehatan tubuh dan kedamaian pikiran, dan mereka akan menikmati kesenangan melihat orang tua mereka mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang menyenangkan dan rekreasi yang menyehatkan. Dengan demikian memperpanjang umur mereka.
Anak-anak yang dilatih untuk melakukan tugas-tugas praktis kehidupan akan keluar dari rumah menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan mereka jauh lebih tinggi daripada yang hanya diperoleh di ruang kelas pada permulaan umur mereka, di mana baik pikiran maupun tubuh tidak cukup kuat untuk menanggung tekanan dan tegangan. Anak-anak dan orang-orang muda harus mendapat pelajaran secara terus-menerus, baik di rumah maupun di sekolah, baik oleh pengajaran maupun teladan, untuk menjadi seorang yang selalu melakukan yang benar dan yang tidak mementingkan diri sendiri dan yang rajin. Jangan dibiarkan mereka menghabiskan waktu mereka bermalas-malasan. Mereka jangan berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu. Para orang tua dan para guru harus bekerja untuk mencapai tujuan ini, memperkembangkan seluruh kekuatan dan membentuk tabiat yang benar. Dan bila mana para orang tua menyadari tanggung jawab mereka hanya sedikit saja yang diserahkan kepada guru untuk melatih anak-anak mereka. Surga menaruh perhatian dalam pekerjaan untuk kepentingan orang-orang muda. Para orang tua dan guru yang oleh pengajar juga menaruh perhatian dalam pekerjaan untuk kepentingan orang-orang muda. Para orang tua dan guru yang oleh pengajaran yang bijaksana dalam cara yang tenang dan nyata membiasakan mereka untuk memikirkan dan mempedulikan orang-orang lain, akan menolong mereka mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan akan menutup pintu terhadap banyak godaan. Malaikat-malaikat Allah akan bekerja sama dengan para guru yang setia. Para malaikat tidak diperintahkan untuk melakukan sendiri pekerjaan ini, tetapi mereka akan memberikan kekuatan dan kebergunaan atau keefisienan kepada mereka yang dalam takut akan Allah berusaha melatih orang-orang muda kepada suatu kehidupan yang berguna.